Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal request dari Adinda, ya, soal dari G-School nih. Oke ya, kita akan bahas. Di sini ada soal tentang persamaan garis lurus, tapi ini ditanya adalah titik potongnya ya, titik potong terhadap sumbu X. Ini kan ada sumbu X, ini sumbu Y. Oke, di sini diketahui ada garis G-nya ini, yang ini ya, garis G, dia melalui titik 16,0 dan 0,12 ya di sini. Dan katanya di situ soalnya garis K tegak lurus garis G dan saling berpotongan di titik 0,12 min 12. Di sini berarti kalau ada tegak lurus membentuk siku-siku dan arahnya pasti ke sini. Yang ditanya adalah koordinat titik potong garis K dengan sumbu X. Yang ini berarti ya. X kakak anggap ini X. Oke, cara pengerjaannya gimana? Pertama, kalian harus tahu dulu ya konsep menentukan gradien melalui gambar. Ya, contohnya misalnya nih materi prasyaratnya ya atau konsepnya dulu. Jadi misalkan gini, ada bentuknya seperti ini. Misalkan ini A, yang ini B, titik A sama titik B gitu ya. Nah, untuk mencari gradien dari gambar seperti ini ya adalah kita pertama bikin segitiga siku-siku dulu. Nah, ini kan siku-sikunya di sini ya. Nah, siku-sikunya di situ. Maka rumusnya adalah jarak sumbu Y dibagi jarak sumbu X, gitu ya. Berarti jarak sumbu Y dibagi jarak sumbu X. Nah, kalau dia gambarnya garisnya miringnya ke kanan, gini, maka dia pasti bernilai positif. Tapi kalau gambarnya garisnya miringnya ke kiri, ini kayak gini ya, ke kiri, maka hasilnya pasti negatif. Nah, inilah konsep dasarnya. Nah, sekarang kita bahas. Nah, di sini ada garis G sama garis K. Nah, saya mau cari gradien garis G dulu. Nah, gradien garis G sama dengan jarak sumbu Y-nya berapa? Jarak itu nggak ada minus ya. Maka dari, ini kan siku-siku sini kan. Dari sini ke sini jaraknya berapa? Oh, 12 tanpa minus. Ya, karena jarak tidak ada minus. Berarti di sini 12 per jarak sumbu X-nya 16. Ya, atau gradien garis G-nya ini kalau disederhanain menjadi sama-sama dibagi 4 ya. 3/4. Nilainya ya MG-nya ini adalah 3/4. Karena miringnya ke kanan otomatis positif, nggak berpengaruh jadinya. Nah, sekarang berarti karena kan yang tanya kan garis K ya, MK ya. Gradien garis K, nah itu kan sama dengan tegak lurus dengan dia. Nah, ingat sifat dari tegak lurus. Tegak lurus sifatnya M1 dikali M2 sama dengan min 1. Atau untuk mencari M2, ya kita pakai kalimat ini, dibalik, terus dikali sama min. Ah, kita balik, terus kita kali sama min. Yaudah nih kita balik. Balik itu maksudnya tukar tempat ya. Berarti sini 4/3, kita kali min. Nah, berarti gradien garis K yang ini, dia pasti min 4/3. Oke, yaudah. Nah, sekarang kan MK-nya kita belum tahu. Ya, MK itu kita cari gradien garis K. Berarti gimana? Jarak sumbu Y-nya tetap 12 berarti ya. 12 per ini jarak sumbu X-nya ini kan? Ya berarti X nih. X. Nah, karena dia miringnya ke kiri, udah kan hasilnya negatif ya. Karena di sini sudah negatif, yang ini nggak usah dinegatifin lagi. Gitu. Berarti kita tulis di sini deh, min 4/3. Terus kita kali silang. Ya, atau nih 12-nya bisa dicoret sama 4. Kita coret, sama-sama dibagi 4, jadinya 3, sini 1. 3 kali silang ya, 3 kali 3, terus jadinya 9, sama dengan X dikali min 1. Min X, minnya pindahin, atau semuanya dikali sama min. Berarti min 9 sama dengan X. Ini jawabannya. Berarti di sini titiknya itu adalah min 9. Maka berapa koma berapa? Min 9,0. Jawabannya yang B. Ya.
Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Soal ini juga soal request ya. Soal request G-School. Oke, cara pengerjaannya. Pertama, ini kan tentang Pitagoras ya. Mau nggak mau, ya kita harus bikin segitiganya dulu. Nah, misal gini ya. Ya oke. Kita tarik lagi ke bawah. Yang ditanya adalah X. Nah, ini kita tarik juga sampai ke atas deh. Nah, gitu ya. Ini lurus nih ceritanya. Oke. Oke, kakak misalkan titik ini, titiknya dulu deh. Misalkan sini A, ini B, C, D gitu. Oke, terus kalau misalkan di sini M ya, misalkan ya. M, di sini N, terus otomatis kalau sini M, ke sini juga M ya. M, ke sini juga N. Oke. Nah, sebelah sini kakak misalkan dengan apa ya? K deh. K di sininya L, berarti sini otomatis juga K, di sini juga L. Nah, oke ya. Yang ditanya adalah nilai X-nya. Oke, kalau misalnya titik ini titik O. Oke, titik O. Berarti yang ditanya adalah AO-nya ya. Berarti AO kuadrat, pakai Pitagoras ya. AO kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah sama tinggi kuadrat. Ya, alasnya ini kan namanya K ya. K kuadrat ditambah sama apa ini? ON berarti. Nah, berarti K kuadrat ditambah N kuadrat. Ini yang akan kita cari. Kita butuh K sama kita butuh N. Oke. Sekarang di sini ada infonya nih. Ada 13, ada 5 sama 16. Ya udah kita manfaatin info yang ada. Kita pakai Pitagoras juga. Nah, pertama eh mau cari panjang BO-nya dulu deh. BO. Nah, di sini ya. Berarti BO kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah dengan N kuadrat. Ini kan N ya? Ya kan sini N. Berarti ini L kuadrat ditambah sama N kuadrat. Dapat persamaan pertama. Oh iya, angkanya berapa? Angkanya ini adalah 13 ya. 13 dikuadratin sama dengan 169. Dapatlah ini. Nah, sekarang kakak mau cari lagi sama si OC berarti ya. OC ini ya. OC. OC kuadrat. OC ini 5. Berarti L sama M. L sama M. Sama dengan 25. Nah, gitu ya. Ingat, kita kan nggak ada hubungannya sama L ya. Iya nggak sih? Kita nggak butuh L, tapi kita butuh N. Maka kita yang sebelah sini jangan dieliminasi. Kita eliminasi yang L. Nah, karena kita nggak butuh L, kita kurangin. Berarti sisa tinggal N kuadrat dikurang M kuadrat sama dengan 144 gitu ya. Nah, N-nya masih ada. Nah, nanti gimana caranya supaya M-nya hilang. Oke, ini udah selesai. Udah ya. 25-nya udah dipakai. Nah, tinggal 16 nih. Tinggal 16 udah dipakai. 16 ini sama dengan kan OD kan? Nah, OD sama dengan ya OD ini sama dengan K sama M. Betul ya? Ada K, ini kan K kan? K sama M. Berarti di sini K kuadrat ditambah sama M kuadrat sama dengan, nah 16 kuadrat. 16 kuadrat itu sama dengan 256. Nah, kita mau hilangin siapa? Yang kita nggak butuhkan si M ya. Kita butuhnya N sama K doang. Berarti kalau di sininya min, di sininya plus, maka kita tambah supaya hilang dia. Berarti kita dapat N kuadrat ditambah K kuadrat sama dengan 400. Nah, N kuadrat tambah K kuadrat tadi sama dengan apa? AO. Ya, oke kita gantilah sama AO kuadrat sama dengan di sini 400 itu sama dengan berapa kuadrat? 20 kuadrat. Kuadratnya coret. Berarti AO sama dengan 20 cm. Jawabannya ini.
Oke, kita lanjut lagi di nomor 10 ya. Sebuah kerangka akuarium berbentuk prisma segitiga ya, terbuat dari aluminium tampak seperti gambar berikut. Tinggi akuarium tersebut adalah 30. Oke, ini 30 dan panjang sisi-sisi segitiga adalah 25, 60, 65. Berarti mulai dari yang kecil ya. Yang panjang berarti segitiganya siku, berarti yang ini 25, terus yang ini 60, yang ini 65. Oke. Terus jika harga 1 meter aluminium, 1 meternya sini ya, 1 meter sama dengan 40.000. Oke. Maka total biaya pembelian. Oh, oke. Berarti di sini kita mau bikin kerangka kan ya? Ya, kita butuh kerangka semuanya, maka ya tinggal kita jumlahin aja berarti kalau kayak gini. Karena kan kita mau bikin sebuah kerangka akuarium. Kerangka itu artinya garis-garis ini nih kita mau bikin. Ya udah berarti kan 60-nya jadi 2 ya. Kalau sini 60 otomatis sini 60. Ini 65, di sini juga 25 gitu ya. Tingginya 30, pas di sini 30, di sini juga 30. Tinggal jumlahin angka-angkanya. Berarti untuk satu kerangka ya, satu kerangka kita membutuhkan tingginya ada 3 ya. Berarti 30 dikali 3. Terus 65-nya atau gini 2 kali keliling alas ya. Alasnya itu berarti 60 tambah 25 tambah 65 gitu. Berarti ini 90 ditambah 2 kali ini 9, 150. 300 berarti 390 satuan apa tadi? Oh, sentimeter. Nah, ini satuan sentimeter. Nah, ini adalah satu kerangka. Tadi dia bilang mau bikin kerangka berapa nih? Tinggi akuarium tersebut 25, seterusnya harga 1 meter. Maka total biaya pembuatan untuk membuat kerangka, oh satu kerangka doang. Ya udah berarti ini ya, udah dapat satu kerangkanya sama dengan 3,9 meter kan? Kita mau jadiin meter. Karena 1 meternya adalah 40.000. Tinggal dikali 40.000 ya. Tinggal berarti biayanya sama dengan 3,9 dikali 40.000. Nah, kali lah tuh. Berarti 39 kali 4 ya. Berarti sini 6, 12, 15. 156 tambahin nolnya 123 ya. 123. Karena kan nol yang ini untuk menghilangkan koma. Jadi jawabannya 156.000. Jawabannya yang C.